Monggo, masih terkait dengan ini. Kalau tidak, langsung yang berikutnya. Oke, saya Pak. Pak Yudi. Ya, silakan. saya yang tampil Pak. Monggo, silakan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke, Sehat. Amin. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak akan cek dulu kehadiran ya. Baik Pak. Pak Ajiji, Hadir Pak. Pak Atep. Pak Atep kayaknya lagi belakang tadi Pak, nggak balik lagi, ada Oh iya. apa kali ya? Ya, cari kantin. Hadir Pak. Oh hadir, ada Pak Dedi, Hadir Pak. Bu Eva, Hadir Pak. Pak Febrianto. Hadir Pak. Ada. Hadir. Kemudian Randi, Hadir Pak, hadir. Freddy, Hadir Pak. Sukadiningrat, Hadir Pak. Yeni, Hadir Pak. Yepi. Pak, di sini lagi hujan. Oh ya, Yepi. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang hadir semua ya. Oke, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. Diharapkan dengan mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan tentang konsep daripada teknologi aplikasi web, itu yang pertama. Kemudian kalian juga nanti bisa melakukan proses instalasi web server. Kemudian juga kalian nanti bisa mengetahui berbagai macam teknologi aplikasi web itu sendiri. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak harap kalian sudah membuat kelompok ya. Bisa 3 atau 4 orang dalam satu kelompok, karena ini ada 11 orang ya, kurang lebih ada 11 orang, 10 orang. Bisa ada yang 3 kelompok, ada yang 3, satu kelompoknya ada yang 4 gitu. Jadi tolong disiapkan. Jadi nanti ada pekerjaan yang emang harus dikerjakan secara berkelompok. Oke, Bapak akan menayangkan materi berbentuk slide ya. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum Pak. Oh, belum ya. Belum Pak. Oke, sebentar. Sudah Pak. Bu Eva yang kelihatan Pak. Oke. Saya belum Pak. Sebentar ya. Ya, jangan bercanda ya Pi. Iya Pak, maaf Pak. Iya Pak. Oke, sebentar ini share screen-nya. Bentar ya. Ini. Sudah mulai kelihatan Pak. Kelihatan Pak? Sudah kelihatan anak-anak? Bentar ya. Ini share screen. Bisa terlihat?
Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bentar ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep teknologi aplikasi web. KD-nya yaitu tentang memahami konsep teknologi dan mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi web. Oke, ini ya materinya, konsep teknologi aplikasi web dan aplikasi web server. Ya, tujuannya seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal ya, menjelaskan konsep teknologi aplikasi web dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga nanti diharapkan dapat menjelaskan mengenai instalasi paket aplikasi web server dengan baik dan benar. Kemudian juga kalian nanti bisa mempresentasikan berbagai teknologi aplikasi web secara baik dan benar. Oke, untuk materi pertama itu adalah mengenai konsep teknologi aplikasi web itu. Ya. Apa itu teknologi aplikasi web? Ini ya. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet. Jadi yang namanya web, aplikasi web berarti harus diakses melalui jaringan internet dan harus ada internetnya dan harus ada koneksinya. Kemudian ia juga merupakan sebuah atau suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung oleh penjelajah web seperti HTML, Java, JavaScript, Ajax, Java, dan lain-lain. Dan bergantung pada penjelajah-penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasinya. Ya. Nah, kemudian ini adalah perangkat pengembangan aplikasi web. Itu ada dua, ada hardware-nya dan ada software-nya. Kalau hardware-nya itu terdiri dari komputer utama, kemudian ada RAM-nya, ada monitornya, kemudian ada scannernya, dan yang sekarang banyak perangkat aplikasi itu adalah perangkat aplikasi mobile. Di sini juga disediakan aplikasi mobile. Jadi selain web itu bisa diakses melalui komputer atau PC atau laptop, bisa juga nanti diakses melalui perangkat mobile. Kemudian kalau dari segi softwarenya yang paling utama, sebenarnya masih ada yang lainnya. Yang paling utama ini ada 3 ya. Di samping web servernya ini kita bisa menggunakan bebas apapun. Bisa menggunakan Apache ya, IIS ya, yang bawaan Windows ya. Nah, kemudian ada aplikasi text editor. Nah, aplikasi text editor ini ada berbagai macam. Ada yang namanya Notepad++, ada yang namanya Visual Studio Code ya. Kemudian ada yang namanya Sublime Text. Itu sesuai kalian enaknya menggunakannya apa. Kemudian juga ada yang tidak lupa lagi adalah untuk menyimpan data. Yang namanya data itu adalah aplikasi database servernya. Itu ya. Kemudian yang kedua mengenai materi konsep triple W ya, atau WWW ya. Ya. Apa sih kepanjangan dari triple W itu adalah World Wide Web ya, itu. Terus apa itu triple W itu adalah suatu tempat informasi di internet yang dipakai oleh pengenal global yang disebut dengan triple W. Pengidentifikasi sumber ragam atau URI ya mengenai sumber daya berguna. Jadi tanpa adanya triple W ini kita tidak akan bisa melihat apa isi daripada detik.com. Itu pasti harus diawali dengan triple W. Ya. Itu. Kemudian apa sih fungsinya? Fungsi dari triple W itu gitu loh. Itu fungsinya itu adalah untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses oleh orang lain dari seluruh bagian dunia. Ya, itu ya fungsinya. Kemudian apa sih manfaat dari layanan triple W? Manfaatnya itu ada 4 yang bisa Bapak informasikan. Yang pertama itu mengenai web mail service ya. Itu kita biasa mengirim-ngirim surat elektronik tuh menggunakan email yang namanya. Kemudian search engine untuk pencarian data gitu ya, pencarian apapun yang kita inginkan, yang ingin kita cari datanya apa gitu ya.
Itu yang biasa kita kenal itu dengan Google, Google, ya, mesin pencari yang sangat-sangat terkenal dan banyak digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Kemudian ada web hosting, ya. Kemudian ada lagi yang namanya portal. Kemudian materi ketiga tentang web server. Nah, apa itu web server? Web server itu adalah perangkat lunak software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan request berupa halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS. Bedanya HTTP dan HTTPS itu, kalau HTTPS itu S-nya itu adalah security. Ya, jadi fungsinya itu nantinya bisa aman. Web yang kita akses, yang kita buat itu dari segi security keamanannya itu bagus gitu loh. Jadi terhindar dari yang namanya hack gitu ya. Melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan browser, kemudian mengirimkan kembali direspon hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web gitu loh. Jadi kan setiap kita mau mencari situs atau membuka situs sesuatu, itu pasti kan kita di browsernya itu ya, di address barnya itu kita akan menuliskan apa, misalkan detik.com atau yahoo.com gitu ya, dan lain sebagainya. Di situ setelah kita enter itu kan masuk ke server, dikirim, kemudian direspon apa yang diinginkan, kemudian ditampilkan ya. Kemudian macam-macam dari aplikasi web server itu ada Apache ya, kemudian ada Apache Tomcat, kemudian ada Microsoft Windows IIS, kemudian ada Nginx ya, ini yang lazim, yang tidak lazim banyak orang gunakan. Kemudian ada juga Zeus dan ada lagi Sun Java System. Itu adalah buatan dari Java. Nah, kemudian ini ada nih syarat untuk instalasi web server gitu. Yang pertama, untuk yang dari segi hardware-nya, komputernya atau laptopnya itu minimalnya Intel Pentium atau yang lebih tinggi akan lebih bagus. Kemudian RAM-nya itu 4 GB ya. Kemudian harddisknya karena sekarang sudah standarnya 250 GB, berarti minimalnya cukup 250 GB. Kemudian dari segi sistem operasi itu bebas ya, bisa Windows 10 atau Windows 11 ya. Untuk bitnya itu bisa 32 atau 64. Begitu juga dengan Windows 11 atau juga bisa menggunakan sistem operasi Linux. Kemudian aplikasi web servernya apa? Di sini Bapak yang ditampilkan itu hanya 2 karena ini yang umum digunakan oleh para programmer. Itu adalah Exam PP, di mana di dalamnya itu Exam PP itu sudah satu paket gitu ya. Ada Apache-nya, ada MySQL-nya gitu ya. Sudah komplit. Jadi satu kali install aplikasi ini maka sudah bisa berfungsi jalan. Kemudian ada juga WAM, sama ya. Ini juga paket untuk aplikasi web server. Ya. Nah, ini ada video cara mudah mendownload atau menginstal aplikasi Exam PP. Silakan disimak dulu. Apakah suaranya terdengar? Tidak ada, Pak. Tidak ada suara, Pak. Bentar. Oh, tidak ada ya? Tidak ada suaranya ya? Ya, Pak. Iya Pak, nggak ada suaranya Pak. Belum ada, Pak. Suaranya. Grogi Pak. Deg-degan Pak. Suaranya. Kemudian kita klik. Di sini sudah ada versi-versi exam yang akan kita download. Di sini ada versi 7429. Kemudian sudah support PHP versi 7. Di sini checksumnya sudah ada MD5. Kemudian Nggak ada ya? Ada tapi kecil. Sudah ada kecilnya. Suaranya, tapi kecil ya. Sebentar.
Masih belum terdengar, masih kecil? Sudah terdengar belum? Belum. Belum reply. Oke, Belum reply itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba tutorial terdengar tidak? cara menginstal Exam Dengar di kecil, Pak. Windows 10. Oh, terdengar tapi Oke, kecil langsung ya. saja. Yang pertama, terlebih dahulu kita download Exam. Bagi yang belum punya software Exam, kita dapat download di internet. Misalnya di sini kita Kalau sekarang ketikkan gimana? keywordnya Cukup Pak. download Agak penting. Exam. Ya, kedengeran. Di sini sudah ada download Exam Apache Friend. Kemudian kita klik. Di sini sudah ada versi-versi Exam yang akan kita download. Di sini ada versi 7429. Apa pilihan versi-versi Exam yang akan yang teman-teman download. Misalnya nanti ada yang versi 5. Silahkan nanti di scroll ke bawah. Oke. Di sini saya sudah berhasil mendownload, yaitu Exam Windows. Semua ya teman-teman, kita pilih semua. Jawabannya Kemudian sama, kita klik sama ini next. sama. Nah, di sini adalah tempat di mana folder Exam itu akan kita install dengan nama Exam. Jadi teman-teman, bagi yang nanti belum langsung saja kita klik next. Mohon maaf, di sini sudah ada katanya. Ini saya kosongkan dulu. Nanti ada pesan finish atau tidak. Do you want to start the control panel now? Jalan atau tidak, atau sudah berhasil. Kita klik start di Apache, kemudian di MySQL kita klik start juga. Kemudian nanti kita klik admin di sini, maka akan tampil menu dari localhost php-admin. Oke, itu saja cara menginstal Exam di Windows 10. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kita akan lanjut dengan video selanjutnya. Bagaimana nanti? Oke ya, itu sekilas video tentang cara menginstalasi Exam atau web server menggunakan Exam gitu loh ya. Itu. Oke. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, apakah ada yang sudah pernah menginstal aplikasi web Sudah, server? Pak. Sudah Sudah, ada, ya gitu loh. Sudah ada. Menggunakan apa Pak Kadi? Web servernya? Oh, bukan saya, Pak. Pak Febri, maaf. Pakai Exam Pak. Oh, kayak Exam ya, Febri ya. Oke, Examnya Exam yang versi Windows PHP berapa Febri? Masih di bawah yang punya Bapak. Oh, gitu ya. Belum terbaru. Berarti PHP-nya juga masih PHP yang bukan yang terbaru ya, Febri ya? Iya. Iya, gitu loh. Oke. Silahkan kalian bisa mencari materi tambahan untuk melengkapi materi yang tadi Bapak sampaikan. Bapak sudah bagikan bahan ajarnya di grup WA. Silakan dibaca-baca. Khususnya ini mengenai materi tentang instalasi paket aplikasi web server dan berbagai macam teknologi aplikasi web. Dan nanti Bapak juga harap kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya sudah Bapak share juga di grup. Nanti intinya kalian mempresentasikan hasil dari instalasi aplikasi web servernya, baik itu menggunakan WAM atau Exam. Silakan saja, nanti ada salah satu kelompok ya, mungkin Freddy bisa mempresentasikan hasilnya
Ya, nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Baik, Pak. Ayo bekerja sama ya. Ayo bekerja sama silahkan. Anggota kelompoknya. Ya, Pak. Iya, skenario-nya kirim, Pak. Ayo waktunya sudah habis. Silahkan Freddy untuk mempresentasikan pekerjaannya. Ayo, Freddy. Belum siap, Pak. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Iya, Pak. Yepi, Pak. Oh, dengar Pak Yepi, Pak. Oh, Yepi, silakan. Iya, Pak. Oh, pinter dia, Pak. Atau Febri? Atau Febri? Masih nyari di internet, Pak. Belum selesai. Siap-siap. Cukup ya. Ayo. Ada yang sudah selesai? Gang. Oh, ini bisa sampai ya seperti cing. Tuang, Mak. Biasa. Merevisi namanya. Ayo. Saya boleh jawab yang nomor 1, Pak? Oh, boleh, silakan.
Iya Pak, di LKPD. Dedi silakan, Dedi silakan. Pertanyaannya berbagai macam teknologi aplikasi web Pak ya? Iya Ya, betul, Dedi. dari hasil saya tanya ke Mbak Google nih Pak, jawabannya ada banyak macamnya Pak. Salah satu Iya. di antaranya yang pertama ada Android Studio Pak. Ya. Yang kedua ada PHP Modern Programming. Ya, betul. Yang berikutnya ada HTML Platform. Ya. Lalu ada blogging platform Pak. Dan Ya. yang terakhir di hasil saya ini ada desain grafis for developer Pak. Oke. Itu yang saya dapat Pak. Ya, ya, ya. Bagus, betul, betul. Ya, makasih Pak. Terima kasih Dedi. Sama-sama Pak. Silakan yang lainnya yang mau menjawab untuk cara proses instalasinya. Boleh saya Pak? Saya Pak. Oh, boleh silakan. Oke, Pak, Febri untuk silakan jalan- Febri. Oh, Kadi ya, Oh, Kadi boleh, silakan, Pak. Kadi. Sukadi, Rebutan Sukadi. ini ya. Ya, Rebutan. Kadi. Oh, silakan aja, Pak. Sukadi, Febri, Sukadi, Pak. Sukadi silakan, Sukadi Ningrat silakan. Oke, baik Pak. Mungkin bisa di ini Pak ya, barangkali salah Pak ya. Jadi langkah-langkah untuk penginstalasi web server itu, yang pertama biasa kita masukkan atau kita klik install aplikasinya dulu Pak ya, yang berbentuk setup itu. Kemudian kita pilih bahasanya menggunakan bahasa Indonesia karena kita kan bahasa Indonesia Pak ya, jadi supaya enak dibacanya gitu. Terus masuk ke, setelah berjalan install nanti akan ada biasa persetujuan, biasanya seperti itu, tinggal di checklist aja atau diklik aja persetujuannya. Kemudian akan menentukan lokasi instalasi di mana. Biasanya kalau web server itu di sistem C kalau tidak salah Pak ya. C atau D ya, ya. Ya, tapi kan sebetulnya bisa opsional Pak ya. Iya, iya. Di mana. Nah, itu biasanya dia akan membentuk folder tersendiri ya, terpisah dari yang lain. Terus pilih komponen tambahannya, lalu tentukan nama aplikasinya apa yang akan digunakan nantinya, kemudian mulai proses instalasi sampai selesai Pak, gitu Pak. Oke, ya, oke, terima kasih. Sukadi Ningrat, bagus. Oke, oke ya, presentasinya cukup. Silahkan kalian bisa mengerjakan soal post-testnya, formatifnya, kurang lebih ada 6 soal. Itu ada di bahan ajar yang sudah Bapak share di grup. Silahkan dijawab ya. Dalam waktu kurang lebih 2 menit, silahkan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan via WA ya, di grup aja ya, biar nanti Bapak bisa periksa. Baik Pak. 1 menit lagi. Aduh, belum selesai Pak. Harus selesai dong. Soalnya gampang kok. Tapi nyontek Pak. Duh. Enggak Pak. Aduh, jangan sampai nyontek dong, Happy. Saya jujur Pak. Bukunya di bawah tuh banyak Pak bukunya Pak. Ayo belajar jujur, anak-anak belajar jujur. Kami ya. Febri,
Jangan browsing ya. Jawab sesuai pengetahuannya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jangan cari Baik, jawaban Pak. di internet. Aduh, ketahuan ini. Iya, Bapak juga kan pernah jadi siswa. Ada yang makan Pak? Kak? Yang udah kirim Pak ke WA ya? Ya, di grup aja, di grup. Ya Pak, sudah Pak. Sudah Pak, sudah dikirim ya. Sudah tak kirim, Pak. Oke. Saya juga sudah ya Pak. Oke, Eva. Oke, Febri. Sudah, Pak. Saya juga sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Bapak nilai sebentar ya. Oke, sudah Bapak nilai dan alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Makasih, Pak. Kalau dirata-ratakan nilainya 85 ya. Oke. Untuk untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Bapak harap dengan materi yang telah disampaikan kalian sudah paham mengenai konsep teknologi aplikasi web, kemudian dan cara instalasi aplikasi web server. Sekian kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan dipimpin doa oleh salah satu dari kalian. Silakan, Freddy atau Febri. Baik, kawan-kawan, sebelum pelajaran hari ini diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Guru hari ini bisa menjadi amal baik Bapak Guru. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih. Wah, ini bisa full. Ini lebih berapa menit ya? Tadi saya lihat waktunya lebih 3 menit. Halo, saya terdengar? Ya Pak, ya Pak, ya Pak, Oke. dengar Pak. Baik. Jelas, Ada beberapa Pak. hal yang mungkin perlu ditingkatkan nanti terkait dengan di awal tadi. Apakah ada berdoa enggak tadi ya Pak? Awal tadi? Ada Pak? Ada doa tadi awal? Ada. Ada, oke. Kemudian tadi yang belum ada itu dari sisi catatan saya adalah yang akan datang mau bahas apa belum ada tadi. Oh iya, Ya, Pak. belum Ya, ada. betul. Jadi bagi kelompok dan sebagainya masih tugas sudah. Cuma secara teknis kaitan dengan ini kayaknya tugasnya benar-benar tugas beneran atau gimana? Jadi harus dicari, ada belum selesai dan sebagainya. Mestinya itu bisa diminimalkan, Bapak. Oh, Jadi tugasnya itu ekstrimnya. Mereka belum mengerjakan atau belum ada apa bisa buat daftar nilainya dulu. Oke. Itu bisa dinilai. Jadi Bapak yang lain tidak usah gusar. Jadi ini karena supaya Bapak Ibu bisa ada waktu untuk mengapresiasi. Ya. Oh Pak, suka Diningrat bagus ini, kayaknya rajin belajar ini. Wah ini banyakkan guyon ini siapa ini Febri misalnya. Kita bisa memberikan apresiasi yang seperlunya gitu bahwa itu memang sewajarnya mereka mendapatkan itu setiap kali pertemuan sehingga jangan sampai tidak ada. Kalau kelamaan tanda petik ditinggal saja, tapi ini barangkali ini latihan, ini peer teaching. Jadi nanti sungguhan mungkin nanti perlu disiapkan juga agar anak-anak itu siswa yang sesungguhnya nanti juga perlu tahu bahwa akan bahas apa sehingga pelatih sudah dekat. Karena yang dinilai bukan siswa, tapi Bapak Ibu performa ngajarnya sudah standar atau belum. Ya. Baik, Nanti Pak. tentunya realnya tentu akan juga berimbas ke siswa. Tapi kalau hari kita sekarang adalah coba meningkatkan performa kita dalam mengajar, yaitu poin-poin yang harus ada, harus tertib, harus dilaksanakan semua. Tapi waktu-waktu yang memang untuk siswa dikurangi, jadi yang penting performa Bapak Ibu bisa full. Itu saya kira itu. Ya. Tadi banyak lama untuk nunggu siswa. Iya. Nah, itu saya kira itu mungkin bisa dilakukan. Kemudian tadi untuk Pak Yudi,
Untuk share screen tadi apakah juga men-share audio apa enggak? Lupa Pak tadi Pak. Begitu saya lihat, oh ini ada share audionya gitu, baru saya klik gitu. Belum juga sehingga nanti jadinya nggak ikut ya. Karena ini baru pertama kali share pakai ini Zoom audio. ini. Ya Pak, baru Pak. Jadi masih nyari-nyari gitu Pak. Iya Pak. Tidak apa-apa. Saya kira sudah cukup lumayan dibanding tadi masih agak buru-buru tadi Pak Presiden sudah agak lebih santai, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik. Amin. Dari Pak Probo, silakan Pak Probo. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktu yang diberikan. Yang pertama karena saya tidak mendapatkan atau belum mendapatkan perangkat dari Pak Yudi, jadi saya belum bisa mencocokkan, artinya perencanaan dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh Pak Yudi, sehingga saya tadi meraba dan menerka ini kira-kira model yang digunakan apa ya. Artinya kan tiba-tiba Bapak terus melakukan demonstrasi dan penjelasan kepada siswa. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah berdoa dan melakukan presensi di dalam kegiatan ini saya tidak melihat tadi adanya apersepsi. Ya, dalam arti ya persepsi walaupun itu hanya sekilas singkat, tapi saya rasa itu adalah penting untuk melakukan refresh atau meloading materi-materi yang pertemuan sebelumnya itu dilaksanakan. Nah, saya kira itu kan penting. Kemudian yang ketiga juga tadi dalam kegiatan presensi Bapak dan Ibu Pak Yudi jangan lupa bahwa Bapak itu ketika peer teaching itu adalah guru. Secara usia lebih tua, walaupun ini simulasi dengan Bu Eva, dengan Pak Sukadiningrat, dengan Pak Freddy dan Jenny. Jadi ketika melakukan presensi tadi saya melihat, walaupun ini juga tidak basically tidak apa-apa. Tapi ketika ini terjadi kan ya di luar nanti prediksi. Misalnya gini, tadi dalam melakukan presensi kan Bu Eva hadir, Pak Sukadiningrat. Iya, itu Pak. Betul. Nah, itu kan ya enggak apa-apa kalau dalam untuk keperluan per-teaching ini langsung dipanggil aja Eva, Sukadiningrat, Freddy dan seterusnya. Saya kira itu enggak masalah. Ya, Pak ya. Dan juga ini untuk yang lain karena ini untuk keperluan dan saya rasa Bapak dan Ibu yang lain juga bisa memahami dan memaklumi itu bukan dalam arti untuk meninggalkan etika sopan santun, tidak, tapi ini adalah untuk keperluan Dan udah minta izin itu Pak tadi. Oh iya. Kelupaan. Nah, sebelumnya udah minta izin, nanti nggak dipanggil Bapak sama Ibu. Kelupaan. Ya, jadi kemudian yang selanjutnya juga tadi saya belum melihat Pak Yudi memberikan stimulus atau rangsang terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kira-kira ini apa toh? Kemudian bisa mengkaitkan dengan kondisi real dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Nah, saya kira itu yang perlu. Sehingga ini hanya bacaan saya sekilas terhadap jalannya peer teaching kali ini. Kalaupun nanti ada perangkat pembelajaran yang bisa saya cocokkan, nah itu nanti kan bisa kami sampaikan. Demikian Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak.